aktivitas, ADL dasar yang harus dimiliki pasien, seperti ke kamar mandi sendiri misalnya. Nah, akan tetapi ketika pasien-pasien di ICU ini karena lamanya tilah baring nggih, maka bisa jadi hanya untuk ke kamar mandi saja pasiennya tidak mampu, gitu. Nah, ketika cardiovascular impairment ini terjadi, maka yang ada adalah proses recovery dari pasien itu akan menjadi lebih lama lagi. Maka sampai dengan pasiennya itu bisa mandiri, itu juga dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi, gitu. Nah, kemudian sebenarnya, early mobilization atau mobilisasi dini yang dilakukan selama pasien itu berada di ICU, walaupun itu hanya gerak aktif dan pasif, itu dia fungsinya apa? Nah, ternyata fungsinya sangat penting untuk meningkatkan recovery dari pasien. Jadi, ketika pasien itu dilakukan mobilisasi dini di ICU dan kemudian dibandingkan begitu ya dengan orang-orang yang tidak dilakukan mobilisasi di ICU, dalam artian ini tidak dilatih, tidak diberikan gerak aktif pasif pada seluruh ekstremitasnya. Kalau miring kanan, miring kiri kan pasti nggih masih dibantu dengan sejawat kita perawat. Tapi untuk gerak aktif pasif, kemudian gerak isometrik dasar misalnya, itu tidak dilakukan oleh sejawat kita. Nah, itu terbukti kalau pasien-pasien yang dilakukan fisioterapi dini selama di ICU, itu recovery-nya menjadi lebih cepat. Kemudian juga derajat kesehatannya itu menjadi lebih tinggi, serta outputnya nanti kualitas hidup pasien setelah keluar dari ICU itu juga lebih baik. Pasien menjadi lebih cepat untuk bisa beraktivitas kembali, seperti sebelum beliaunya sakit. Nah, ini, manfaat dari dilakukannya early mobilization. Jadi gambar ini pasiennya masih di ICU nggak, jadi beliaunya masih menggunakan berbagai macam, alat-alat bantu pernafasan, gitu. Tapi walaupun menggunakan alat bantu pernafasan, ketika pasien itu sudah mulai masuk, pelatihan aktif dan pasif itu sudah bisa, kemudian duduk sudah bisa, maka kita juga harus ngajarin gimana caranya pasien tersebut untuk belajar jalan kembali. Sehingga apa, bed rest-nya itu menjadi tidak jadi, lebih lama lagi, jadi pasiennya lebih cepat untuk mendapatkan, kekuatan ototnya kembali, kemudian endurance-nya dari kardiovaskulernya menjadi lebih baik, sehingga harapannya adalah, recovery-nya menjadi lebih cepat. Jadi pasien bisa lebih cepat untuk keluar dari ICU, pindah ke rawat inap biasa, sehingga fisioterapi bisa memberikan latihan yang, lebih meningkat lagi. Nah, kemudian ini adalah, eee, berbagai macam penelitian yang telah dilakukan itu menyatakan bahwa memang diperlukan adanya intervensi fisioterapi yang ada di ICU. Jadi intervensi fisioterapi di ICU itu terbukti dia mengurangi terjadinya pengurangan massa otot, kemudian juga dia meningkatkan fungsi secara fisik, termasuk juga mengurangi lamanya pasien itu untuk berada di perawatan pasien di rumah sakit. Sehingga pasien ketika dilakukan fisioterapi baik di ICU maupun rawat inap, itu terbukti bahwa pasiennya menjadi lebih cepat recovery-nya, begitu. Nah, dari berbagai penelitian ini itu juga menunjukkan bahwa semakin kita beraktivitas fisik dengan dosis tertentu, nah itu juga akan meningkatkan sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau misalnya teman-teman kali mau meneliti tentang ini, itu juga bisa nanti dilakukan. Jadi, misal teman-teman mau meneliti apakah ada perbedaan misalnya orang-orang yang jarang olahraga, intensitas ringan gitu ya dengan orang yang berolahraga rutin setiap minggu, bagaimana sistem imunnya, itu juga bisa diteliti. Dan banyak jurnal pendukungnya yang memang menyatakan bahwa aktivitas fisik yang tepat itu mempromot, meningkatkan sistem imun kita. Nah, kemudian untuk intervensinya sendiri yang bisa dilakukan fisioterapi di ICU memang yang pertama adalah early mobilization, jadi mobilisasi dini dan respiratory fisioterapi. Kenapa kok hanya early mobilization atau mobilisasi dini dan respiratory fisioterapi saja? Nah, ketika kita mau melatih mengenai
kerja jantung, nah itu kan dibutuhkan aktivitas ya teman-teman. Sedangkan pasien di ICU itu belum bisa untuk beraktivitas untuk memacu jantungnya, sehingga setidaknya kita bisa membantu mereka melalui mobilisasi dini untuk menjaga kekuatan otot setidaknya supaya tidak terjadi penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot hingga terjadinya atrofi otot. Kemudian juga untuk respiratory fisioterapi, setidaknya supaya pasien itu ketika sudah keluar dari ICU, tidak terjadi permasalahan pada pernafasannya. Tidak ada sesak nafas, kemudian pasien bisa beraktivitas dengan sesak nafas yang sangat minim ataupun tanpa sesak nafas, hingga meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Nah, yang perlu dilakukan oleh fisioterapi ketika berada di ICU itu yang pertama adalah teman-teman harus selalu memantau pernafasan pasien itu lewat spirometri. Jadi tapi ini bisa dilakukan ketika pasiennya sudah mulai sadar nih. Jadi pemeriksaan dengan spirometri itu fisioterapis harus tahu bagaimana ekspirasi pasien, bagaimana inspirasi pasien, bagaimana volume tidal, seluruh volume paru dari pasien. Nah, supaya apa? Supaya kita sebagai fisioterapi itu bisa memahami apa namanya kerja parunya ini dia sudah baik atau masih sangat kurang. Kalau masih kurang, maka kita perlu tingkatkan. Nah, meningkatkannya dengan apa? Nah, itu yang harus kita kaji nantinya. Itu yang akan kita pikirkan nantinya. Bagaimana meningkatkan kerja paru pada pasien-pasien di ICU. Nah, untuk meningkatkan kerja baru pada pasien di ICU, itu kan teman-teman sudah dibekali berbagai macam teknik breathing. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Pakai SCBT juga bisa. Kemudian, bagaimana ketika pasien itu ternyata kok ada apa mukusnya di dalam parunya atau di saluran nafas dari pasien. Nah, maka itu kita harus mengeluarkan melalui apa, dengan cara bagaimana, dengan kondisi pasien di ICU yang menggunakan berbagai macam alat-alat tadi itu. Nah, kemudian ini yang harus kita lakukan ketika kita bekerja di ICU. Karena ICU itu adalah tempatnya orang-orang kritis gitu ya, teman-teman. Sehingga ketika kita bekerja di ICU, kita harus memperhatikan bagaimana keselamatan pasien. Jadi yang pertama adalah asesmen pasien dulu, asesmen kondisi pasien. Jadi teman-teman harus selalu melihat layar monitor bagaimana vital sign dari pasien. Nah, di ICU monitor ini sangat penting bagi kita. Jadi melalui monitor itu kita bisa memantau apakah pasien ini aman untuk dilakukan mobilisasi atau tidak. Kemudian, jadi pertama asesmen pasien melalui monitor tadi itu, kemudian dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua baru monitoring protokolnya. Jadi protokol di sini yang dimaksud adalah apa intervensi yang teman-teman berikan untuk mobilisasi dini itu sudah dinyatakan aman atau tidak untuk diberikan pada pasien di ICU. Nah, melihat aman atau tidaknya bagaimana? Selama teman-teman melakukan intervensi, selalu cek layar monitornya. Walaupun intervensi yang kita berikan itu hanya aktif dan pasif exercise. Kemudian yang berikutnya adalah interdisipliner collaboration. Karena di ICU itu bukan pasien yang sehat yang gangguannya itu hanya ditangani oleh fisioterapi, maka teman-teman harus selalu mendapatkan izin dari dokter. Dokter perawatnya, kalau tidak ada dokter perawatnya, maka di situ ada perawat ICU-nya. Jadi ketika dokter tersebut tidak ada, teman-teman harus meminta izin dulu kepada perawat ICU-nya. Apakah pasien ini sudah boleh dilakukan mobilisasi dini dan latihan pernafasan atau belum. Nanti perawat akan menyampaikan apakah tadi dokternya sudah berpesan atau kalau tidak ada pesan dari dokter, maka perawat yang akan mengkonfirmasikan kepada dokter penanggung jawabnya. Gitu. Maka asesmen pasien, kemudian monitoring protokol sama apa namanya izin dari tenaga medis yang merawat itu harus dilakukan. Supaya kalau terjadi apa-apa, Anda sebagai fisioterapi tidak disalahkan begitu. Nah, kemudian untuk staf ICU, teman-teman juga harus memberikan pemahaman kepada staf-staf ICU, jadi di mana di sana termasuk perawat ya, perawat dan dokter penanggung jawabnya.
Jadi apa sih pentingnya fisioterapi? Kemudian prinsip perawatan fisioterapi di ICU itu dia ngapain? Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan. Kepentingannya apa kok fisioterapi ini harus diberikan? Nah, itu yang harus teman-teman jelaskan. Bahwa fisioterapi ini apa namanya? Intervensi yang dilakukan oleh seorang fisioterapis itu akan memberikan efek fisiologi yang baik. Untuk apa? Untuk mempercepat kesembuhan dari pasien. Untuk menjaga kekuatan otot dari pasien, menjaga respirasi dari si pasien tadi itu. Kemudian juga teman-teman juga harus memperhatikan skill yang teman-teman miliki. Jadi walaupun teman-teman itu sudah apa namanya sudah punya STR gitu ya, punya STR dan SIP, tapi teman-teman juga harus selalu memperhatikan kemampuan yang teman-teman miliki supaya apa? Teman-teman bisa melakukan asesmen pada pasien-pasien di ICU ini dengan baik dan benar. Kemudian juga interdisiplin kolaborasi ya. Jadi kolaborasi antar tenaga medis yang ada di ICU. Jadi masing-masing tenaga medis itu harus bisa berkomunikasi dan menyampaikan masing-masing apa namanya? Masing-masing perannya. Jadi kapan sih fisioterapi bisa masuk? Nah, itu teman-teman harus bisa menyampaikan supaya tidak saling tumpang tindih gitu. Baik, untuk yang fisioterapi di ICU sudah selesai, karena memang kita hanya penguatan saja, nggih. Silakan teman-teman yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari kemarin, apa namanya, jurnal yang sudah teman-teman bahas sebelumnya.